Hijrah secara totalitas dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Saudaraku, hijrah satu kata yang sangat indah. Satu kalimat untuk mengungkapkan makna kembali dan perbaikan. Kembalinya seorang hamba kepada Rabb-Nya dalam ketaatan. Allah Azza wa Jalla berfirman. 45. Orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surah At-Taubah 20. Dalam Al-Quran tidak kurang dari 31 kata yang berasal dari kata hajara atau hijrah. Dari jumlah itu tidak kurang dari 6 ayat yang menyebutkan kata hajaru orang-orang yang berhijrah, bergandengan dengan kata amanu orang-orang yang beriman, dan jahadu orang-orang yang berjihad. Ayat yang dikutip di atas adalah salah satunya. Belum lagi kata hajaru diiringi dengan kata filah karena Allah, atau fi sabilillah, di jalan Allah. Ini berarti betapa erat kaitan hijrah dengan iman. Hijrah sama sekali berbeda dengan migrasi. Hijrah adalah terminologi khas Islam yang landasannya iman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi hijrah menjadi tolok ukur keimanan seseorang. Orang yang benar-benar beriman tentu tidak akan merasa berat melakukan hijrah. Sebaliknya, orang yang tidak melakukan hijrah menunjukkan lemah atau tidak sempurna imannya. Saudaraku, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. 3900-1864. Tidak ada lagi hijrah dari Makkah ke Madinah setelah Fathul Makkah. Namun yang tetap adalah jihad dan niat dalam hijrah dan perbaikan. Hadis riwayat Bukhari nomor 3900 dan Muslim nomor 1864. Imam Ibnu Rajab rahimahullah mendefinisikan makna hijrah yaitu kembali kepada Allah dengan bertaubat dari maksiat kepada taat. Mengenai firman Allah Azza wa Jalla 51-50. Dan bersegeralah lari kembali kepada Allah. Quran Surah Az-Zariyat 50. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya Risalah Tabukiyah bahwa hijrah ada dua bentuk, hijrah badan fisik dan hati. Terutama hijrah hati, hijrah kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya, terkait dua hal, min, dari, dan ila, kepada. Konsekuensi dari hijrah kepada Allah Azza wa Jalla adalah totalitas, yakni mengalihkan semua, kecintaan, ibadah, takut, harap, tawakal, doa, dan ketundukan dari selain Allah Azza wa Jalla kepada Allah Azza wa Jalla semata. Hijrah pada Rasul-Nya adalah kesediaan mengikuti sunnah Rasul-Nya secara totalitas. Meskipun hal ini menjadikan orang yang meniti jalan ini dianggap asing dan tidak populer. Secara makna hijrah dapat dimaknai meninggalkan atau berubah menuju yang lebih baik, atau berpindah dari yang buruk kepada hal yang lebih baik. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman 73:10. Dan bersabarlah terhadap ucapan mereka yang menyakitkan dan hindari, tinggalkan mereka dengan cara menghindar, meninggalkannya dengan baik. Quran Surah Al-Muzammil 10. Sebagai titik awal perubahan, mendapat hidayah. Baik hidayah taufik garis bawah dan hidayah bayan. Hidayah untuk mengenal Islam. Dan hidayah saat sudah di dalam Islam, tentu hal ini mengharuskan sebuah konsekuensi. Apa konsekuensi sebuah hijrah? Allah Azza wa Jalla berfirman menjelaskan. 395. Maka, orang-orang yang berhijrah dan diusir dikeluarkan paksa dari kampung halamannya, yang disakiti di jalanku, sampai dalam tahapan berperang yang konsekuensinya, memerangi atau diperangi. Pasti aku hapuskan darinya kesalahan-kesalahannya. Dan pasti aku masukkan mereka ke surga yang di dalamnya ada sungai-sungai. Sebagian sebuah anugerah di sisi Allah. Dan Allah pada sisinya ada pahala yang baik. Quran Surah Ali Imran 195. Imam Abu Fida Ibnu Katsir rahimahullah berkata, diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami tidak mendengar Allah menyebut kaum wanita dalam hijrah." Maka Allah menurunkan ayat ini, Surah Ali Imran 195. Beliau melanjutkan, yakni orang yang meninggalkan kampung yang penuh kesyirikan, mendatangi kampung yang penuh keimanan,
di mana karenanya mereka berpisah meninggalkan orang-orang yang dicintai, saudara, paman, dan tetangga. Yakni, mereka adalah orang yang dipersempit oleh orang-orang musyrik dengan cara disakiti sehingga mendorong mereka pergi, hijrah, dari tengah-tengah mereka, kaum yang zalim itu. Kesalahan mereka orang beriman itu di mata orang musyrik itu hanya karena mereka beriman kepada Allah semata. Lihat tafsir Quranul Azim, surah 3/195. Saudaraku, berkata Imam Abdurrahman bin Nasir bin Abdillah As-Sadi rahimahullah mengenai ayat di atas, mereka menyatukan antara keimanan, hijrah, dan meninggalkan hal-hal yang dicintai berupa negeri dan harta, serta keluarga untuk mencari keridaan Rabb-Nya, dan mereka berjihad di jalannya. Lihat garis bawah Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalami Manan garis bawah surah 3/195. Di sini, di ayat ini, sebuah hijrah adalah totalitas dalam perubahan. Mereka adalah orang-orang yang kembali. Orang-orang yang ingin mengubur masa-masa kelam mereka. Dalam kekufuran, kesyirikan, dosa, maksiat, dan berusaha untuk bersimpuh, memperbaiki diri, dan kembali kepada Rabb-Nya dengan pertaubatan yang bersungguh-sungguh. Selalu ingat ayat ini, agar kita senantiasa bersyukur atas hidayahnya. 289. Dan ketika datang pada mereka, Yahudi, kitab Al-Quran, dari sisi Allah yang membenarkan apa yang di sisi mereka. Sedang mereka sendiri sebelumnya memohon kemenangan atas orang kafir. Namun ketika datang pada mereka apa yang mereka ketahui, tanda kebenarannya, malah mereka kafir padanya, yakni Nabi Muhammad, maka laknat Allah atas orang yang ingkar itu. Quran Surah Al-Baqarah 89. Ingat selalu firman Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka Allah tiada akan menyia-nyiakan pahala orang yang telah bertaubat kebaikan. Quran Surah Yusuf 90. Memaknai hijrah selain seperti apa adanya sesuai peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Juga yang terpenting adalah memaknai, merefleksikan serta merealisasikannya dalam laku kekinian pada semua dimensi ruang dan waktu pada pribadi, organisasi, masyarakat bahkan negara. Melawan keterbelengguan keterbelakangan, penjara irasionalitas dan kebodohan, penyanderaan kejahiliahan, ketidakproduktivitasan mentalitas spiritual, dan kegelapan masa depan dengan keberanian serta pengorbanan berhijrah menuju loncatan melakukan perubahan. Mengamputasi sisi kejahiliahan yang masih melekat, melakukan percepatan spiritual dalam keseharian, dan bergerak menuju cahaya kejayaan dan keberkahan. Hal ini harus senantiasa berlaku pada sepanjang masa di muka bumi ini. Selamat menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa berhijrah menjauhi kemaksiatan dan meningkat ketaatan untuk meraih ridha-Nya. Amin ya Rabb. Wallahu a'lam bishawab.